Pelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti kalau sudah sarapan, berarti tidak ada alasan ya untuk tidak semangat belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, untuk lebih barokahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Atau Baik Dwi? Baik Dwi kenapa? Sakit. Oh ya. Berarti Baik Dwi sakit. Jadi dia biasanya sakit karena hujan ya. Ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu kalian sudah merancang sebuah percobaan untuk membuat media pembelajaran, yaitu berupa aquascape. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Alat dan bahan sudah dikerjakan? Sudah dibawa? Sudah. Ada yang kurang? Tidak ada. Sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, berarti kita bisa memulai untuk praktikumnya. Silahkan dikerjakan sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Ya, silahkan dikerjakan. Apa sih, pakai penyangga yang kuat, pakai buku paketnya dibagikan. Bedi, buku paketnya dibagikan, Bedi. Jangan apa ya? Baca dulu petunjuknya. Sudah kalian baca? Sudah. Ya, jangan lupa memperhatikan kebersihan selama praktikum. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan sampah di atas meja maupun di bawah meja. Kembang ini juga kembang aja ini beda dulu kembang. Ada network fondasinya. Ya iya bang, barang ini toko ini toko lo nih. Kayak dulu nih. Lumutnya di mana? Ini deh. Ini kayunya kayu apa?
kayu asam. Kayu asap, oh kayu bage. Tegel ya. Kayu apa? Pinggir-pinggirnya ya. Kan ada baju. Oh, enggak ada ya? Ini pakai pasir pantai juga. Oh ya. Sebagai estetik. Itu mungkin terlalu enggak apa-apa sih, terserah kalian. Itu seharusnya kalian untuk tanamannya itu kalian nanti apa namanya? Masukin air dulu. Bukan, masukkan air dulu. Setelah pasirnya. Apa? Ini pasir, karena pasir itu kan sebagai media tanam, itu makanya seharusnya. Ya. Angkat Oke, wah bareng Malik. Sebelah mana nih? Darah tanah lagi loh. Baik rombong tanah. Di lakai itu ya beli apa nih? Boleh. Seharusnya pakai siput yang kecil-kecil itu. Boleh satu orang izin, kalian ambil siput yang kecil yang ada di depan TU itu kan banyak di sana di. Ya. Satu orang saja, dua. Ya. Kenapa tidak lumutnya tidak kelihatan hijau? Dia basah kok bro. Oh, Nanti kita tambahin ya. Kan danau. Maksudku kayak kita ada ini capek ya batu.
Berarti ini temanya laut ya? Ya. Nah, jelas. Nah. Ada kelihatan. Yang penting jelas nanti ada komponen biotik sama komponen abiotiknya. Ini temanya apa? Sungai. Temanya ekosistem sungai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau lomba kayaknya. Oh ya, itu dah. Siput. Kalian pakai siput juga? Enggak. Enggak. Satu-satu tak makanya PS. Oh, sekitarnya dia suatu sampah. Itu dapat batunya di mana? Di rumahnya Ulan. Itu kan mahal itu. Barangkali. Daripada Ya. oh, udah dipakai kan? Oh gitu. Sampai Ulan balik. Udah depan. Ini diganti aja. Ini aja. Bagus soalnya banyak barang nih. Ini deh. Ini udah beli apa nih? Beli apa? Itu terlalu besar Ya. itu. Nih, Betty. Ini ada yang kecil. Kita no, ini no, suruh no, soalnya gue no, kita no. Nih, ada ngerami ada mana? Balik tulang. Dia ada kan? Nenek, yuk. Bisa. Ada pondoknya ini nyali kesian pondok. Banyak, nggak usah ada itu. Itu bukan eceng gondok itu genjer itu. Mana ini kita Ya. Lagi mau di mana? Hotelnya udah kan? Kecil ya. CD nggak jadi, anu ada yang ada kan? Sedih-sedihnya kan. Sedih-sedihnya nih kan ya. Bawaan. Dan kecil banget. Bar, nyentak. Nanti tunggu dia bening dulu baru dimasukkan ikannya. Yang kita naik.
bisa sih, itu kan ada akarnya. Apanya yang mau tumbuh? Itu dia harus pakai akar dulu. Oh iya. Oh iya. Nggak usah dipakai, itu terlalu besar gitu. Ini betul bahasa aja nih. Betul bahasa. Naruh airnya dari sini, jadi kelihatan dia di sana. Oh, itu plastiknya juga di. Nah, Buat di luar. ya. Ini segar dua. Kalian bisa pakai gelas plastik itu. Kan ini sungai, baru ya lah kadang ada kerang lah Itu kerang sungai itu. Oh. Kan ini kita batu. Ini mata yang mau Ya. Arah baru sebenarnya tetehku ya. Tarik. Ah, lagu dukung lah. Tio kembang balik. HP ini tadi mana di insert itu? Tapi insertnya itu tanah sih batu. Ada nih. Itu nanti naruh airnya dari pinggir aja dulu, biar tidak merusak. Kemudian nanti letakkan ikannya itu setelah ini kan nanti keruh airnya. Nah, tunggu dia bening dulu. Ada di sini tanah. Jadi biarkan dia mengendap dulu. Wih, ini dia ya atas apa? Kan kemana? Masih Ya. Sudah selesai? Tunggu dia jernih dulu airnya, baru nanti masukkan ikannya. Kalau pakai ini, dan mau ngadi ini kok Tunggu dong bersih. Mai. Simbe. Bagus dia, namanya aquascape itu seni menghias akuarium. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau depan belakangnya itu bagus. Ini temanya apa? Sungai. Pinggir sungai.
Oh, ternyata teknik mengisi air itu ya seperti itu ternyata. Wah, Sophie hebat. Ternyata kalau nggak pakai corong atau pakai spray itu ternyata harus pakai tangan gitu. Nanti teknik isi airnya itu sama kayak Sophie ya. Oh, kalian menimpa batunya. Oh iya. Ya. Sampai dia ketutupan apanya? Iya, sampai ketutup tanamannya. Apanya yang melayang Nadia? Kalau sudah itu kan bening ya, jernih ya. Wah, ternyata bagus sekali deh itu. Sudah, kalau sudah letakkan ikannya. Ini belum jernih. Itu kayak Sophie caranya dia pakai tangannya jadi penghalang untuk penghalang. Apa? Genjer. Ya, untuk kelompok yang sudah selesai itu Bu Guru akan minta untuk presentasi. Untuk pertemuan kali ini akan diwakili oleh 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok karena ada 2 tema. Jadi untuk tema sungai akan diwakili oleh kelompok Ajeng. Kemudian untuk tema danau akan diwakili oleh kelompok Abdi. Kami mulai presentasi untuk ulang kembali pada tahap presentasi itu nanti setelah kelompok 1 selesai presentasi, kelompok yang kemudian masing-masing kelompok itu memberikan 1 buah pertanyaan. Nah, itu saja. Silakan kelompok ini untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek kami mengenai pembuatan aquascape yang bertemakan danau.
Materinya akan dibacakan oleh Vina Molia, Fulan Firda, Rizky, kemudian Milata Wolfa, dan terakhir oleh Rizky Abdi. Kepada para penyanyi dipersilakan. Jadi kami akan membahas tentang ekosistem danau. Tema kali saya akan memberitahu tentang tema kami terlebih dahulu, yaitu tentang ekosistem danau. Prosedur pembuatannya: 1. Tabur dasar akuarium menggunakan pasir malam yang sudah disiapkan. 2. Setelah pasir tertata dengan baik di pasir dasar akuarium, menyusun hiasan utama dengan berbagai jenis bebatuan. 3. Setelah itu, bercocok tanam dengan menaruh tanaman untuk akuarium. 4. Isi seperempat akuarium dengan air terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mulai tanam tumbuhan yang sudah disiapkan. 4. Dan terakhir, setelah akuarium terisi air, masukkan ikan hias ke dalam aquascape. Selanjutnya jadwal proyek. Kegiatan 1. Persiapan alat dan bahan, waktu 5 menit. 2. Pengerjaan proyek, waktu 20 menit. 3. Pengamatan dan pengujian hasil, waktu 15 menit. 4. Evaluasi pengalaman, waktu 10 menit. 5. Pembuatan laporan, waktu 10 menit. 6. Presentasi, waktu 10 menit. Komponen abiotik yang terdapat pada aquascape yaitu udara sebagai bahan bakar respirasi bagi makhluk hidup, air sebagai pelaruh zat makan yang dimakan oleh makhluk hidup, pasir malam sebagai tempat tumbuh dan hidupnya tanaman menjadi nutrisi bagi tanaman, tanah sebagai tempat tumbuh dan hidupnya tanaman menyimpan nutrisi bagi tanaman, batu lempeng keras bentuk tanah, sinar matahari sebagai sumber energi utama kehidupan. Kemudian untuk tipe interaksi antar komponen biotik yang lain, yang pertama interaksi mutualisme, yaitu merupakan hubungan atau interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan kerbau dengan burung jalak. Kemudian yang kedua ada komensalisme, merupakan hubungan antara dua jenis organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya tanaman bunga anggrek sebagai tumbuhan epifit pada tumbuhan mangga. Kemudian ada parasitisme, hubungan antar organisme yang berbeda spesies, di mana akibat dari hubungan tersebut terdapat pihak yang dirugikan atau inangnya dan pihak yang diuntungkan atau parasit. Baik. Baik, karena sesi pembacaan materi telah berakhir, berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan. Oke, untuk Yules.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lestari, perwakilan dari kelompok. Bila salah satu ekosistem yang kalian buat di aquascape itu terganggu. Sekian dari pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menanyakan dari presentasi yang tadi, mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi utama bagi kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamila, perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana cara mempertahankan komponen ekosistem tetap seimbang? Bagaimana cara mempertahankan komponen ekosistem tetap seimbang? Terima kasih atas untuk jawaban yang telah diajukan. Kami harap pada perwakilan atau kami harap kalian dapat menunggu sebentar. Mau langsung dijawab? Ya. Ya, silakan. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Yuliana. Apa yang akan terjadi apabila salah satu komponen ekosistem terganggu? Jawabannya, jika produsen dalam suatu ekosistem habis, maka konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan komponen biotik ekosistem tersebut akan mengalami gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah terjadi ketidakseimbangan jumlah komponen biotik. Konsumen 1 sebagai urutan setelah produsen dalam rantai makanan akan mengalami penurunan yang akan berakibat pada penurunan komponen ekosistem setelahnya, dan seterusnya, sehingga seiring waktu komponen ekosistem lainnya akan punah atau habis karena kekurangan makanan dalam rantai makanan ekosistem tersebut. Dalam suatu ekosistem, baik produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya, jika jumlahnya mengalami ketidakseimbangan atau salah satunya mengalami kepunahan, maka akan mempengaruhi komponen biotik ekosistem yang lain. Apakah sudah jelas? Gimana kelompok 3 sudah jelas? Silakan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Ajeng. Mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi utama bagi kehidupan? Jawabannya, karena matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai penerangan dan menjaga suhu bumi agar tetap hangat supaya kehidupan bumi tetap berjalan. Apakah sudah jelas? Ya. Baik, Ya, dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Sophie. Bagaimana cara mempertahankan komponen ekosistem tetap seimbang? Jawabannya, tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, melakukan sistem tebang pilih pohon di hutan, tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan reboisasi. Apakah sudah jelas? Sudah jelas kelompok 4? Jelas. Ya. Jadi kesimpulan dari ekosistem danau yang kami ambil adalah 1, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 2, komponen ekosistem ada komponen biotik dan komponen
Nanti disesuaikan dengan yang hasil kalian ya, jangan disesuaikan karena itu kan nanti lupa kalau kalian nggak pakai teks. Udah. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cara pembuatan aquascape yang bertema ekosistem sungai. Materi yang kami sampaikan oleh para penyanyi yaitu Amalia Rahmati, Siti Rahadang Fatirasari, Nadia Materi Hanunis, dan Irfatul Aulia. Pada para penyanyi dipersiapkan. Prosedur kerja tema ekosistem sungai. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Akuarium, 2. Pasir malam, 3. Air, 4. Tanaman air, 5. Ikan hias, 6. Pincel, 7. Batu. Langkah kerja atau prosedur pembuatan: 1. Tabur dasar akuarium menggunakan pasir malam yang sudah disiapkan. 2. Setelah pasir tertata dengan baik di dasar akuarium, menyusun hiasan utama dengan berbagai jenis bebatuan. Setelah itu, bercocok tanam dengan menaruh tanaman-tanaman untuk akuarium. 4. Isi seperempat akuarium dengan air terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mulai tanam tumbuhan yang sudah disiapkan. 5. Pada saat mengisi air, pastikan dilakukan dengan perlahan agar tidak merusak dekorasi yang sudah dibuat. Komponen abiotik yang terdapat pada aquascape. Yang pertama yaitu udara, karenanya sebagai bahan bakar respirasi bagi makhluk hidup. Yang kedua, air sebagai pelabuhan makanan dimakan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, pasir malam, karenanya sebagai tempat tumbuh dan hidupnya tanaman dan menjaga nutrisi bagi tanaman. Yang keempat, tanah sebagai tempat tumbuh dan hidupnya tanaman serta menyimpan nutrisi bagi tanaman. Yang kelima, batu, karenanya untuk memperas tanah, dan yang terakhir sinar matahari sebagai sumber energi utama. Yang kedua, komponen biotik yang ada pada aquascape sungai. 1. Ikan hias, karenanya konflik dan batu. Yang kedua, tanaman sebagai produsen. Tipe interaksi antar komponen biotik yang ada pada aquascape tersebut. Tanaman dan ikan. Sentra merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Tipe Sekian presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apakah lingkungan yang lestari dapat mempengaruhi ekosistem di dalamnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Maulida Rahmani, perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Mengapa manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem? Mengapa manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 bertanya, mengapa tumbuhan dikatakan sebagai bangsa? Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Nabila
tanya dulu kelompok Nabila, gimana kelompok Nabila, sudah jelas atau belum? Oh, sudah jelas? Sudah jelas. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa manusia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem? Jawabannya, karena manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal untuk dapat mengelola ekosistem sehingga keseimbangan ekosistem berada di tangan manusia. Apakah sudah jelas? Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai produsen? Jawabannya, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Apakah sudah jelas? Jadi kesimpulan dari pertanyaan dan presentasi kami tadi yakni ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, komponen ekosistem ada komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir, tipe interaksi pada aquascape yaitu kompetisi, netral, dan predasi. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi. Presentasi sudah selesai dan cukup 2 kelompok yang mewakili. Nah, dari kegiatan yang kalian lakukan, apa pengalaman belajar yang kalian dapatkan, perasaan kalian ketika belajar, atau mungkin ada kekurangan atau yang perlu kalian apa namanya istilahnya? Lengkapi atau rawat, atau mungkin yang tadi di kegiatan itu perlu kalian perbaiki. Nah, silakan Bu Guru minta masing-masing kelompok itu merepresentasikan seperti apa pengalaman belajar menggunakan membuat proyek ini, kemudian bagaimana cara kalian, kemudian bagaimana kaitannya dengan saya tentang mulai proyek ini dengan materi yang kalian akan bahas. Ya, mulai dari siapa? Mulai dari kelompok aja. Ya. Jadi perasaan kita itu senang karena bisa mencoba hal baru dengan cara membuat aquascape ini. Tadi kekurangannya umpan kita lakunya soal terpendangkal tidak salah. Ya, jadi alhamdulillah semua kelompok itu sudah berhasil melakukan proyek dan terima kasih untuk yang sudah melengkapi kegiatan ini. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada komponen-komponen ekosistem yang ada pada aquascape. Jadi harapan dari pembelajaran ini kalian dapat mengetahui komponen apa saja yang terdapat dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa mengetahui interaksi apa saja yang terjadi antara komponen ekosistem, yaitu khususnya untuk interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita dapat kita simpulkan. Yang pertama, yaitu ekosistem itu adalah apa? Ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, komponen ekosistem itu terdiri dari biotik dan abiotik. Ada yang bisa menjelaskan biotik itu apa, abiotik itu apa? Amel, komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu yang ekosistem yang hidup. Ya. Kemudian hidup. biotik itu adalah makhluk hidup
sedangkan abiotik benda mati. Jadi komponen ekosistem berupa makhluk hidup, sedangkan abiotik itu komponen makhluk hidup berupa benda mati. Nah, kemudian yang ketiga, dari interaksi antar komponen biotik itu terjadi interaksi. Nah, tipe-tipe interaksi itu ada apa saja? Kompetisi. Satu orang saja, Rizky, coba sebutkan. Kompetisi, Kemudian apa lagi? Netral, predasi. mutualisme, sama komensalisme. Ya, simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme. Jadi itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kemudian sebelum kita menutup kegiatan belajar kita, Bu Guru akan mengadakan post-test. Nah, seperti biasa, Bu Guru akan menggunakan aplikasi Kahoot It. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Ada yang tidak bawa HP? Bawa semua? Wah, kalau HP bawa semua. Ya. Yang di belakang bisa kelihatan tidak? Bisa. Enggak kelihatan? Oh, belum mulai. Kenapa? Ya, silakan masuk PIN-nya 5570167. Siapa yang masuk pertama berarti nanti dia yang akan jadi juaranya. Oh, Bulan. Salah. Ini yang salah. Satu orang lagi, siapa belum masuk? Juliana. Ini 5570167 ini siapa? Weh. Sudah? Oh, belum. Satu orang lagi. Tunggu Juliana, belum masuk. Belum. Pakai WiFi Bu Guru? Nggak bisa? Masih nggak keluar?
Atau pakai HP Bu Guru juga bisa, Yul. Kahot. Nanti jual HP-nya ya. Beli. Jewan. Belum 21. Nah, sudah. Bu Guru mulai ya. Ada satu orang salah. Berapa orang ini? Ya, 3 orang salah. Ini Muhammad Harmon pertama. Pertanyaan kedua. Ini ada 2 orang salah. Pertanyaan selanjutnya. Siapa? Masih Nadia memimpin. Ini anggrek dengan pohon yang ditempati. Ini 6 orang salah. Posisi Nadia digantikan Ajeng. Ini nyamuk dengan kulit. Ini banyak yang salah. Itu parasitisme. Kan nyamuk itu merugikan. Ini 10 orang yang benar. Ini si 557. Ini kupu-kupu dengan bunga. 3 orang salah. Posisi pertama 557 kembali dia. Lanjut. Ini beruang makan ikan. 3 orang salah. Jawabannya predasi. 557 masih. Yang berperan sebagai produsen. Satu orang salah. 557 masih memimpin. Wah, iya doang. Ini satu orang salah. Wah, 557. Pertanyaan 9. Konsumen tingkat 1. Iya, benar semua.
Oi, 557 masih. Pertanyaan terakhir. Wah, 2 orang salah. Jawabannya adalah elang. Ini kalian tahu burung elang? Dia makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Makhluk hidup. Ini ada yang bilang dia makhluk hidup ini. Ya. Ya. Kita lihat siapa juara pada postes kali ini. Oi. Selamat kepada 5570167. Kemudian yang kedua Niara, yang ketiga Ripaldi. Silakan maju untuk yang 1, 2, 3. Bu Guru kasih hadiah. Apa hadiahnya tapi ya? Guru kasih 2. Terima kasih Pak. Selamat Niara, selamat Aldi. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk pertemuan selanjutnya. Kalian siap-siap aja untuk jadi posisi 1, 2, 3. Bu Guru kasih hadiah. Ya, jadi untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk kegiatan kita minggu depan itu silahkan kita masuk di ulangan harian pertama untuk materi ekosistem. Kemudian untuk PR-nya di rumah, silahkan buka buku paketnya halaman 46. Nanti kerjakan soal latihan yang ada di buku paketnya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk barokahnya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.